pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Jadi kita sebelum belajar sekolah itu wajib untuk sarapan. Karena kita tahu kita di sekolah itu membutuhkan energi belajar. Kita awali dulu kegiatan kita pada hari ini dengan doa dulu ya, buat pembukaan. Bapak mohon kesediaan dari kita ya, buat berdoa ya. Ya kita berdiri di sini. Sebelum kita belajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi kita dan meningkatkan rasa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak mohon kesediaan ayo. Memasuki materi pelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya dulu dengan berkaitan dengan materi sewaktu masih di SD dulu belajar tentang aturan. Jadi pada waktu SD dulu kalian sudah pernah belajar tentang aturan. Apa salah satu contoh aturan yang sudah kalian pelajari di SD? Tertib di sekolah. Contohnya sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah. Itu salah satu contoh aturan yang kita terapkan di sekolah. Kalian sudah pelajari dari sejak kalian SD. Kemudian di rumah pernah tidak kita belajar tentang norma atau aturan. Jadi aturan atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat itu biasa kita sebut dengan norma. Nah, jadi norma inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Ini. Nah, jadi kita akan belajarnya dengan cara diskusi kelompok. Nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, berkaitan dengan materi kita pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Nah, kita tahu bahwa manusia ini selalu hidup berkelompok. Manusia ini pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, yang kedua sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk sosial kita tidak terlepas dengan orang lain. Nah, sebagai makhluk individu kita mempunyai pemikiran dan juga kepentingan sendiri masing-masing. Itu pada kodratnya sifat dari manusia. Jadi sampai di sini bisa kita simpulkan apa itu norma. Norma pada hakikatnya merupakan apa? Kaedah hidup yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Ya, 100 untuk Bayu. Tepuk tangan untuk Bayu. Ada berapa jumlah norma yang pernah kalian pelajari di SD? Ada 4. Boleh disebutkan yang pertama apa normanya? Nah, yang kedua? Nah, yang ketiga? Yang keempat terakhir? Baik. Nah, sekarang mau bertanya lagi, apa itu norma kesusilaan? Kalian salah satu yang membacakannya? Ya, silakan. Nah. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup dengan kebersamaan dan menunjukkan kadu dan suara hati nurani manusia. Ya, berkaitan dengan hati nurani manusia. Itu norma kesusilaan. Jadi itu norma yang berasal dari dalam diri kita. Jika kita melanggar norma kesusilaan, maka sanksinya juga muncul dari dalam diri kita, merasa bersalah.
pelaksanaan dari norma kesusilaan itu sendiri yang bisa kita lakukan apa? Contohnya ini di dalam, ini salah satu contoh gambar untuk di lingkungan sekolah. Nah, pada saat bertemu bapak atau ibu guru kita salam salim. Apakah di rumah kalian pernah melakukan ini juga? Sebelum berangkat sekolah ada salim dengan orang tua. Ini. Nah, selanjutnya norma yang kedua, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Boleh angkat tangan? Nah, Bayu, silakan Bayu. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan itu merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam norma kesopanan juga termasuk yang kita lihat adanya aturan-aturan yang timbul, yang hidup dalam masyarakat. Contohnya ada adat istiadat. Nah, itu salah satu contoh bagian dari norma kesopanan yang ada dalam hidup kita bermasyarakat. Di dalam lingkungan kita biasa ada kegiatan acara adat. Nah, kemudian di dalam pergaulan sehari-hari, kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau ada orang tua yang lagi sedang duduk di pas tempat yang mau kita lewati, apa yang harus kita lakukan? Permisi dengan apa? Menundukkan badan. Ya. Jadi itu salah satu contoh lagi dari norma kesopanan. Baik, selanjutnya yang ketiga, norma agama. Kita lihat norma agama. Kalau di norma agama biasa kita itu menerapkannya dengan yang pertama apa? Berdoa, sembahyang. Nah, di bawahnya ini adalah penerapan norma agama di sekolah. Nah, tadi kita sudah berdoa ya sebelum belajar. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari norma agama di sekolah ya. Kemudian yang terakhir, norma hukum. Apa itu norma hukum? Angkat tangan siapa yang mau bertanya, mau menjawab. Ya, silakan. Apa namanya? Ya. Norma hukum adalah peraturan mengenai sifat perilaku manusia adalah pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus dikenai oleh masyarakat. Ya. Jadi norma hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Jadi kita ini harus patuh dengan hukum. Itu. Jadi sifatnya maksa. Mau tidak mau kalian harus laksanakan, harus lakukan apapun perintah dari norma hukum. Nah, karena kita tahu norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dengan norma agama tadi sanksinya tidak tegas. Nah, untuk mengatur masyarakat supaya bisa tertib itu kita perlu sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jerah. Maka dibuatlah norma hukum. Nah, norma hukum itu sanksinya tegas. Apabila melanggar bisa dikenakan denda ataupun kurungan fisik atau penjara. Nah, itu maka dibuatlah norma hukum yang sanksinya tegas sehingga kehidupan bermasyarakat itu menjadi lebih tertib. Fungsi norma itu sendiri apa? Ada yang tahu? Mengatur tingkah laku manusia. Nah, jadi fungsi norma itu adalah untuk mengatur tingkah laku manusia, mengatur tingkah laku perbuatan kita sehari-hari. Tujuan norma apa? Tujuannya agar tercipta ketertiban dan juga kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Ini
Baik, sampai di sini penjelasan Bapak. Nah ini penjelasan singkat dari Bapak mengenai norma. Dari awal tadi Bapak jelaskan. Nggak bisa diulangi lagi, agak keras suaranya. Bapak kurang mendengar. Karena cuaca kita lagi hujan. Ya, jadi jika kita melanggar maka akan melanggar norma hukum. Jika kita tidak patuh dengan perintah tadi, maka kita bisa dikenakan pelanggaran norma hukum. Ya. Kita tepuk tangan untuk teman-teman yang bertanya dan menjawab. Kalian akan berbagi menjadi beberapa kelompok. Bisa sekarang untuk masuk ke dalam kelompok yang masing-masing. Silakan. Baik, tadi kita sudah melewati mulai dari pertama kita sudah melihat gambar-gambar yang sudah Bapak katakan. Kemudian juga sudah mendengar penjelasan dari Bapak. Nah, sekarang selanjutnya adalah kegiatan kalian berdiskusi. Nah, Bapak akan bagikan LKPD ini. Ini adalah gambar kerja peserta. Ini punya buku tulisnya. Jadi masing-masing menulis tugasnya di buku tulisnya ya. Kita bagi dulu. Nah, jadi petunjuk yang pertama yang kalian lakukan adalah mengamati gambar. Kalian lihat di gambar itu. Kemudian kalian baca handout. Ada ringkasan materi itu. Sudah singkat. Nah, dia lebih jelas lagi baca juga buku paket. Dan kalian rumuskan dalam suatu pertanyaan. Buat pertanyaannya. Nah, terus kalian menafsirkan jawaban. Kira-kira jawaban yang pas. Kemudian baru kalian mengambil keputusan, menyimpulkan kira-kira jawaban yang cocok untuk tiap pertanyaan yang sudah kalian buat tadi itu jawaban yang mana. Kalian tentukan gitu ya. Nanti itu yang akan kalian presentasikan atau akan kalian sajikan di depan ke kelas. Paham? Oke, baik. Silakan dikerjakan. Sudah? Bapak pilih dari kelompok 1 aja ya, bagi pertama ya. Silakan kelompok 1. Silakan baca hasil pekerjaan kelompok. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah ada lagi benar? Nah, jadi itu bisa diperbaiki nanti ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Akan dikumpul hasil kerja kelompoknya. Bapak cak ya. Namanya kelompok 5. Akan maju menyajikan hasil diskusinya. Selamat pagi kawan-kawan. Tersebut. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pengetahuan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kira Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Hindu. Selamat pagi teman-teman. Sepertinya sudah 4 kelompok yang maju. Permasalahannya hampir kurang lebih sama, yaitu pada soal pertanyaan dan juga pada jawaban.
Gambarannya tidak nyambung. Juga pertanyaannya itu masih belum mencapai titik dari tujuan yang ingin kita bahas dalam materi norma ini. Itu ya sudah ada di cerita kelompoknya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kelompok terakhir, silakan. Mudah-mudahan ini lebih baik. Kami akan mengerjakan hasil kerja kami. Empat, ada beberapa macam norma. Empat yaitu norma kesusulannya, norma kerukunan, norma alama, dan norma hukum. Habis. Sekarang kalian tanggapi untuk kelompok 1 yang terakhir ini. Kira-kira di mana yang masih soalnya sama, masih hanya sekitar pengertian saja, menjelaskan pengertian. Sebenarnya yang Bapak maksud di sini adalah dalam belajar ini kalian memberikan atau menganalisis kira-kira masalah yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih kepada kelompok berapa? Kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan dikumpul dengan. Bapak meminta kalian untuk menyimpulkan hasil dari belajar kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Norma merupakan kaidah atau ketentuan yang mengatur tindak laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam norma terdiri dari 1. Norma kesusilaan, 2. Norma kesepakatan, 3. Norma 4. Norma hukum. Baik, terima kasih Nina. Tepuk tangan. Kemudian sikap apa yang kita peroleh setelah belajar ini? Setelah mempelajari materi tentang norma, ya. Jadi kita jadi mengetahui sikap tata tertib di sekolah dan di masyarakat. Baik, terima kasih. Serta Leni dengan Okta ya. Nah, Bapak akan berikan tugas untuk di rumah. Nanti kalian kerjakan di rumah, terserah mau dalam bentuk berkelompok di rumah sana. Kemudian bisa juga dengan membuka sumbernya bersumber dari internet selain dari buku. Bebas ya. Ini untuk bagikan dulu. Baik, itu sebagai tindak lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian kerjakan post test atau tes akhir itu di rumah. Minggu depan dikumpulkan, Selasa depan, ya. Baik, tesnya. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mohon kesediaan dari Senpen untuk membawakan doa penutup. Nah, silakan dulu. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dan selamat siang.